Shalom jemaat Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan informasi seputar GBT Home yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa handphone untuk menonaktifkan nada dering atau men-silentnya agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Lalu berikutnya, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan ibadah onsite diadakan secara sesi satu kali mulai minggu ini sampai ke depannya. Terus untuk ibadah online tetap diadakan di akun YouTube GBT Home Gedung Gebang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Siap untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau ambil saat teduh sejenak, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan Yesus, untuk hari ini Tuhan Yesus, kesempatan yang baru untuk kami dapat melayani-Mu, untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, segenap jemaat-Mu, urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan, untuk kami dapat menyembah-Mu Tuhan Yesus, untuk kami dapat terlebih lagi mengenal-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau berikan hati kita, hidup kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Tuhan sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Dia satu-satunya kebanggaan kita. Depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Cita karena anggur dari Tuhan kita buat, kita menari buat Tuhan. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
Yesus satu-satunya pengharapan dan pertolongan dalam hidup kita. Hanya Yesus, Engkau yang selalu kami andalkan dalam hidup kami. Menantikanmu
Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap benih firman-Mu yang Kau taburkan di dalam hati kami yang paling subur. Kami mau duduk diam untuk mendengar Engkau. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menyembuhkan kami, menguatkan kami, mengubahkan hidup kami hari lepas hari. Kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah, kerajaan-Mu diperluas dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun saudara saat ini berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home Gedung Gebang. Mari kita mempersiapkan Alkitab dan catatan kita. Beberapa sesi khotbah saya yang akan datang, saya akan isi dengan seri menjadi murid Kristus. Hal ini menjadi sangat penting saudara-saudara karena rupa-rupanya kita banyak di antara kita belum menyadari identitas kita sebagai seorang murid Kristus. Kita hanya asik bergereja dan kita hanya asik dengan hal-hal yang sifatnya memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama belajar supaya bukan saja saudara menjadi murid Kristus, tapi kita sampai ke arah menjadi gereja yang memuridkan. Saudara-saudara, mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat yang ke-8. Jadi saya akan membagi menjadi beberapa seri supaya kita bisa mempelajarinya dengan lebih detail. Secara khusus saudara-saudara, saya akan membagikan kepada saudara yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya bacakan sekali lagi Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, Yohanes pasal 15 ini perikopnya berjudul pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan beberapa hal bagaimana Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai pokok anggur dan Bapa sebagai pengusahanya. Saudara dan saya menjadi ranting-rantingnya. Kemudian diselipkan satu kesimpulan saudara-saudara di dalam ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan sebagai pengusaha kebun anggur. Yaitu jika saudara-saudara, jika itu berarti ada sebuah syarat. Jika saudara dan saya berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, banyak dari antara kita, saudara-saudara, memahami bagian ini dengan cara yang kurang tepat, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus justru menjelaskan, saudara-saudara, bahwa yang disebut murid itu, kalau dia sudah berbuah banyak, menghasilkan buah, bukan sekedar buah, bukan sekedar 1 atau 2 buah, tetapi berbuah banyak. Kemudian karena sudah berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan. Baru bisa disebut sebagai murid Kristus. Saudara-saudara, yang perlu kita pahami saudara-saudara, dari buah sampai bisa menghasilkan, dari pohon sampai bisa menghasilkan buah itu membutuhkan proses. Jadi sebagai seorang murid saudara-saudara, goal dari murid menjadi murid Kristus adalah proses yang terus-menerus harus terjadi. Itu bukan sebuah kejadian, satu kejadian saudara-saudara, misalkan saat saudara lahir baru. Tidak saudara-saudara, lahir baru harus dilanjutkan dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Dari seorang bayi rohani, kemudian menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang murid yang dewasa. Jadi ada proses yang harus kita lewati. Pahami hal ini baik-baik saudara-saudara, supaya saudara dan saya tidak
salah memahami makna menjadi murid Kristus. Karena dibutuhkan proses, maka ada waktu yang dibutuhkan. Saudara dan saya dan beberapa saudara yang lain, kita membutuhkan proses yang berbeda. Waktu yang harus kita lewati berbeda-beda. Tetapi goalnya sama. Goalnya adalah memuliakan Bapa. Supaya apa saudara-saudara, kita saudara-saudara dipanggil, dihitung sebagai seorang murid. Jadi tidak semua orang Kristen itu layak disebut murid Kristus. Sekali lagi saudara-saudara, tidak semua orang Kristen layak disebut sebagai murid Kristus. Tidak semua, karena kriterianya jelas. Saya ulangi di ayat yang ke-8, hanya di ayat yang ke-8 ini saudara-saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, maka saudara-saudara, kata dengan demikian itu adalah sebuah kesimpulan dari sebuah proses yang dilalui. Layak disebut sebagai muridnya Kristus kalau hidup kita mempermuliakan Bapa. Caranya gimana mempermuliakan Bapa? Caranya adalah dengan menghasilkan buah yang banyak. Saudara-saudara, jika hari-hari ini atau saat-saat ini saudara-saudara, mungkin saja saudara-saudara kita dari hidup kita menghasilkan buah yang sedikit. Mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita sendiri. Kenapa hari-hari ini, saat-saat ini saya mengalami musim yang berbuah sedikit. Jika saudara dan saya mungkin hari-hari ini mengalami musim-musim yang sulit, saudara-saudara, itu bukan sebuah halangan di mana saudara tidak menghasilkan buah. Saya percaya bahwa di setiap musim kita bisa menghasilkan buah. Karena saudara-saudara, buahnya tidak tergantung dari diri kita sendiri, tetapi tergantung dari pokok, dari sebuah hubungan yang terjadi. Yang nanti saudara-saudara di waktu yang akan datang, saudara-saudara saya akan jelaskan secara lengkap kepada saudara. Tetapi saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya terhitung sebagai seorang murid itu harus melewati proses berbuah banyak, kemudian kita dihitung bisa memuliakan Bapa. Mari kita bersama-sama mengevaluasi hal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus ada tambahan berbuah banyak? Kenapa tidak dituliskan sebagai berbuah? Seorang pengusaha, saudara-saudara, itu apalagi Bapak ditulis di sini adalah sebagai seorang pengusaha, pemilik kebun anggur. Maka dia berhak untuk meminta buah, mendapatkan buah. Dia sudah menanam. Saudara dan saya adalah ranting-ranting yang menempel pada pokok kepada Kristus. Nah, sewajarnya lah saudara-saudara ketika tanah sudah dikelola, tanah sudah diberi pupuk dan sebagainya sudah dirawat sedemikian rupa, maka yang diharapkan dari pemilik kebun anggur ini adalah saudara dan saya menghasilkan buah. Tetapi bukan sekedar pohon anggur yang menghasilkan buah, tetapi pohon anggur yang benar-benar menghasilkan buah banyak. Amin saudara-saudara. Maka saudara-saudara, tidak semua orang Kristen, tidak semua orang yang datang ke gereja, tidak semua orang yang memanggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu layak disebut sebagai seorang murid. Karena menjadi murid Kristus adalah proses. Bukan sebuah kejadian atau satu kejadian, tetapi sebuah proses yang saudara dan saya harus jalani. Katakan amin. Maka dari itu saudara-saudara, jangan menolak proses yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Apapun itu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, tujuannya, goalnya cuma satu, supaya saudara menghasilkan buah. Saudara-saudara, konteks ketika Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan pokok anggur yang benar ini, saudara-saudara, itu dilihat terjadi di lingkungan Timur Tengah. Tanah di Israel saudara-saudara itu rata-rata itu tanah yang tandus, pegunungan dan lembah.
Ada bagian-bagian yang kering, saudara-saudara. Ada bagian-bagian yang tanahnya tidak bagus. Tetapi saudara-saudara justru tanah-tanah ini saudara-saudara cocok sekali untuk pohon anggur, ditanam pohon anggur. Ditanam juga buah-buah zaitun. Saudara, setiap kali pohon anggur berbuah, saudara-saudara, buah-buah di pohon anggur yang ada di Israel, saudara-saudara, mereka bukan saja banyak, tetapi sangat manis. Kenapa, saudara-saudara? Karena iklimnya, karena cuacanya sangat panas di siang hari, sangat terik di siang hari, yang secara rohani, yang jika saudara dan saya aplikasikan dalam hidup kita, itu rasa-rasanya seperti musim panas rohani. Juga kalau malam itu dinginnya minta ampun. Justru kondisi yang sulit ini saudara-saudara menghasilkan buah anggur yang sangat manis. Produk pertanian di Israel sampai dengan hari ini saudara-saudara, itu produk pertanian terbaik di dunia. Entah itu jeruk, entah itu apel, entah itu anggur, apa itu zaitun saudara-saudara, bahkan pohon korma saudara-saudara. Tidak ada yang bisa mengalahkan yang ada di Israel. Kenapa? Lingkungannya sulit. Jadi saudara-saudara, lingkungan sulit itu bukan masalah. Yang ketiga saudara-saudara, kenapa saudara dan saya harus menghasilkan buah? Selain kita saudara-saudara, goalnya adalah menjadi murid Kristus, buah adalah tanda pengenal bagi seorang murid. Itu adalah KTP-nya orang Kristen. KTP-nya orang Kristen itu bukan agama Kristen. KTP-nya orang Kristen adalah buah kehidupan. Mari kita buka saudara-saudara Yohanes pasal 8 ayat 16b. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara-saudara, ketika seorang percaya, orang Kristen, saudara-saudara, menghasilkan buah, buah itu saudara-saudara menjadi identitasnya. Ketika saudara dan saya ada di dunia ini, maka yang harus orang lain lihat dari hidup saudara dan saya adalah buah. Dan buah yang dimaksudkan adalah, perhatikan saudara-saudara, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi buah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih. Seorang murid Kristus, buahnya adalah kasih, katakan amin. Dan kasih ini saudara-saudara justru akan muncul dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang ekstrim. Jika kita mengenal, saudara-saudara mengetahui dan pernah mempelajari sejarah kekristenan dari sejak gereja mula-mula, saudara-saudara maka saudara akan menjumpai ada banyak sekali orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasulnya Tuhan Yesus, bahkan hampir semua rasulnya Tuhan Yesus itu matinya sengsara, saudara-saudara. Dan mereka ada di dalam pengasingan, dibuang, disiksa, sampai mati, saudara-saudara. Tetapi orang-orang justru melihat buah yang keluar dari hidup mereka. Dan kemudian jemaat mula-mula bagaimana mereka mengalami siksaan, saudara-saudara, dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bahkan yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi justru kejadian-kejadian tersebut itu membuat orang-orang Kristen yang pertama dikenal karena kasihnya. Saudara dan saya tidak bisa menjumpai, saudara-saudara, orang-orang Kristen di dalam kisah gereja mula-mula, mereka mengutuk, mereka mengumpat, bahkan ketika mereka disiksa, dijadikan obor hidup, saudara-saudara, diberikan kepada binatang buas, dipertandingkan di gladiator, saudara-saudara, kemudian mereka mati dimakan oleh binatang buas. Tidak ada satupun catatan, saudara-saudara, baik di Alkitab maupun catatan yang lain. Orang-orang Kristen itu mengutuk. Dan saudara-saudara, kasih itu identitas yang tidak bisa dipalsukan.
Saudara dan saya tidak bisa mengada-ada, karena justru situasi sulitlah yang akan menguji apa yang sebenarnya ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya oleh Tuhan Yesus itu ditetapkan, saya bacakan lagi ayat 16b, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Saudara-saudara, jadi ketika saudara dan saya ada di dalam dunia, maka yang harus terjadi adalah kasih itu muncul dan keluar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekitar saudara. Apabila saudara ada di dalam lingkungan keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus, apa yang mereka melihat dari hidup saudara? Apa yang mereka dapati dari hidup saudara? Bagaimana saudara menyikapi tekanan, bagaimana saudara dan saya menyikapi masalah di dalam hidup, bagaimana saudara menyikapi penolakan, bahkan saudara, dari situlah orang akan melihat kualitas dari buah yang ada dalam hidup saudara. Kita tidak perlu mempertentangkan siapa yang benar, siapa yang salah, agama siapa yang paling benar, agama siapa yang salah, kepercayaan siapa yang benar, siapakah Tuhannya yang benar, saudara-saudara. Kita tidak perlu mempertentangkan hal-hal itu, saudara-saudara. Tetapi kasih, yang jelas kasih, itu tidak bisa dipalsukan. Kasih tidak bisa di-copy paste. Karena kasih itu datangnya bukan dari hidup saudara dan saya. Itu datangnya dari pokok anggur. Saudara dan saya sebagai ranting, saudara-saudara, tugasnya hanya mengeluarkan buah yang datangnya dari Tuhan Yesus, bukan dari saudara dan saya. Kita tidak bisa memaksakan saudara-saudara untuk keluar buah kasih, tidak bisa. Karena itu hanya bisa keluar ketika saudara ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam hidup saudara dan saudara mengeluarkan buah kasih. Ketika saudara berada di keluarga, lingkungan keluarga saudara dan saya berada di lingkungan pekerjaan, dimanapun saudara berada, maka kasihlah yang akan menjadi identitas yang orang akan kenali. Dari KTP yang saudara bawa, identitas yang kita bawa, dari tanda pengenal yang kita bawa, saudara-saudara, orang mengenal Kristus. Itu selalu menjadi goal dalam hidup saudara, maka Tuhan Yesus katakan, supaya engkau menghasilkan buah yang banyak, supaya Bapa dipermuliakan. Dengan demikian, jadi murid-murid disebut sebagai murid itu karena ada proses menghasilkan buah yang banyak, ada proses di mana hidup saudara mempermuliakan nama Tuhan, memuliakan Bapa. Apa jadinya saudara-saudara? Jika kita sebagai orang Kristen, orang percaya, hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sikap hidup kita, bagaimana kita meresponi masalah, bagaimana kita meresponi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana kita meresponi tekanan, tetapi ternyata yang mereka lihat itu sama seperti orang dunia. Justru Bapa tidak dipermuliakan, Bapa dipermalukan. Dan saudara dan saya dalam hal ini tidak layak disebut sebagai seorang murid. Jadi tidak semua orang Kristen itu murid Kristus. Tetapi jika saudara ingin mengikuti jejaknya Tuhan Yesus, maka hal yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah menghasilkan buah yang banyak yang disebut sebagai kasih. Galatia bahkan mendefinisikan kasih itu dengan beberapa hal. Tidak hanya satu hal, tidak hanya sabar, tetapi saudara juga dan saya menguasai diri sedemikian rupa. Bukan saja sabar, tetapi saudara dan saya mampu menahan penderitaan, long suffering. Bagaimana saudara dan saya ditekan, tetapi justru keluar buah yang banyak. Bagaimana saudara kelihatannya mengalami musim yang sulit, musim yang kelihatannya tidak bisa menghasilkan buah, tetapi justru di musim yang super sulit itu saudara-saudara, buah yang keluar dari hidup saudara itu sangat manis, bukan saja sedikit, melainkan banyak dan berlimpah-limpah.
Jadi saudara-saudara, daripada kita mengasihi diri kita sendiri dengan situasi sulit yang hari-hari ini kita alami, saudara-saudara, mari kita bersama-sama saudara-saudara melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena saudara dan saya pasti menghasilkan buah. Dari situlah kita layak disebut sebagai murid Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Supaya Bapa kami yang di sorga yang dipermuliakan. Sertai perjalanan kami Tuhan menjadi murid-Mu. Supaya kami tidak berhenti di tengah jalan. Supaya kami tidak menyerah dengan tantangan yang harus kami alami. Supaya kami tidak berputus asa dengan kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Supaya kami tidak mengasihi diri sendiri ketika kami menghadapi musim-musim yang sulit di dalam hidup kami. Tetapi biarlah bersama-sama dengan Tuhan Roh Kudus, hidup kami menghasilkan buah yang menyenangkan hatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami menaruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Bapa. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka berada menyaksikan tayangan online ini. Biarlah kami semua memperoleh bagian yang terbaik yang dari Tuhan melalui firman Tuhan yang dapat kami bersama-sama dengarkan dan saksikan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.